Kelebihan dari kurikulum Merdeka ini, seseorang bisa menjadi berpikir, bisa menjadi mengubah pola hidup malas-malasan menjadi bergiat. Karena apa? Saya melihat kurikulum Merdeka saat ini banyak sekali tugas dari MTK, dari fisika dan lain-lain. Dan secara tidak langsung itu kita dikerja deadline, yang mana deadline itu mepet-mepet sekali. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Bersama kami, saya Khairunisa dan rekan saya Elisa Putri Ramadhani dari kelas 10 Do. Oke, kita sudah kedatangan narasumber nih dari angkatan kita sendiri. Boleh nggak sih kita kenalan? Oke, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Firhan Kamil Akbar dari kelas 10C. Dan saya Anuhita Milasa dari kelas 10L. Oke, di sini kita akan bahas tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kalau untuk kakak-kakaknya sendiri nih, tanggapan kakak-kakak tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, jadi gini, dari pendapat saya sendiri, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu berbeda jauh. Karena apa? Karena dari segi pembelajarannya sudah berbeda. Kalau kurikulum 2013 sendiri, itu siswa itu masih mendapat dorongan dari guru. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini, siswa itu harus bisa berpikir kritis. Jadi ya, siswa itu harus aktif dan bisa mengolah sendiri terhadap apa yang siswa mampu. Kalau menurut saya yang waktu kurikulum 2013 itu lebih banyak materi yang dijelaskan oleh guru daripada di kurikulum Merdeka. Karena sekarang di kurikulum Merdeka itu lebih menitik beratkan kepada keaktifan siswa dan keterampilan siswa. Gitu. Terus untuk perasaan kakak-kakak sendiri nih, baru kan nih pertama kali ngerasain kurikulum Merdeka ya. Gimana nih perasaannya? Untuk perasaan dari saya sendiri ini ya seneng banget, karena dari pola pemikiran itu kita bisa menyikapi bagaimana cara kita berpikir kritis, bagaimana cara kita mengolah suatu masalah untuk menjadi peluang kita agar kita bisa menghadapi suatu masalah yang mana masalah tersebut bisa kita lalui. Kalau menurut saya sendiri perasaannya itu juga senang, karena dulu waktu kelas 9 itu kan aku belum kedapatan kurikulum Merdeka. Waktu itu sempat iri sama di kelas yang kelas 7 udah dapat kurikulum Merdeka. Tapi untuk sekarang ya juga tetap senang, cuman agak shock aja karena baru pertama kali gitu kan. Jadi belum terbiasa. Jadi secara tidak langsung kita itu diberi wewenang, atau dalam kaidah bahasa Indonesia itu kita harus aktif terhadap suatu perlakuan kita. Jadi boleh gak saya nanya ke host? Oke. Boleh. Perasaan kakak-kakak sendiri, gimana rangsangan Anda terhadap kurikulum Merdeka ini? Senang. Karena emang dulu SD, SMP sama sekali belum ada kurikulum Merdeka, baru ada saat kelas ini. 10 ini. Ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada P5. Nah, P5 itu pasti ada kayak Banyak entah itu aktivitas. ada apa, kita kemana, penelitian kemana gitu. Jadi kayak kita tuh jalan-jalan sambil belajar gitu loh. Jadi nggak melulu kita tuh belajar di dalam kelas gitu. Jadi bisa pergi ke mana-mana, misal salah satunya kayak ke depan sekolah sambil mengeksplor apa aja yang ada di sekolah, lingkungan sekolah. Ya, kayak seperti di wisata-wisata. Oke, selanjutnya nih tanggapan positif dan negatifnya nih tentang kurikulum Merdeka. kekurangan dan kelebihannya ya Kak. Ya, karena emang kan baru nih ya, mungkin Iya. kaget gitu. Oke, dari kekurangan kurikulum Merdeka ini, kita itu masih
belum bisa atau belum mendapat dorongan dari suatu guru, karena ya pemikiran seseorang itu berbeda-beda ya. Dari pemikiran saya sendiri itu, tanpa ada instrumen kita apa Instruksi. bisa. Dan kelebihan dari kurikulum Merdeka ini, seseorang bisa menjadi berpikir, bisa menjadi mengubah pola hidup malas-malasan menjadi lebih giat. Karena apa? Saya melihat kurikulum Merdeka saat ini banyak sekali tugas dari MTK, dari fisika dan lain-lain. Dan secara tidak langsung itu kita dikerja deadline, yang mana deadline itu mepet-mepet sekali. Benar. Dan nggak cuma 1-2 ya pelajarannya, Ya. pasti Iya. ada aja gitu. Oke. Kalau menurut saya, kalau kelebihannya kurikulum Merdeka itu mengajarkan kita biar bisa lebih mandiri. Tapi kekurangannya buat saya itu kalau mau memahami suatu materi itu harus dijelasin dulu dari gurunya. Jadi kadang kan ada waktu di kurikulum Merdeka ini ada guru yang langsung ngasih tugas tapi belum dikasih materi. Jadi itu aku masih agak bingung, belum terlalu ngerti gitu. Ya, seperti kayak dalam ilmu biologi itu seperti rangsangan terhadap lingkungan. Jadi seseorang itu harus memiliki rangsangan terlebih dahulu terhadap suatu pandangan orang lain atau suatu masukan dari orang lain. Terus nih, cara belajar kalian di rumah, cara belajar kakak-kakak di rumah ini gimana? Karena kurikulum Merdeka ini kan tadi katanya siswanya nih ya yang harus Ya. banyak bekerja. Nah, pasti kan kita juga harus banyak wawasan, ya Ya. kan? Gimana nih cara belajarnya di rumah? Dari saya sendiri itu belajar dari rumah itu, kalau saya itu masih nuntut di K13, yaitu masih searching di Google, karena saya itu harus mendapat masukan dari Google, karena saya tidak bisa memilih satu pihak terhadap suatu masalah, jadi harus ada masukan dari pihak-pihak lain. Kalau saya itu sistem belajarnya waktu sebelum masuk di kelas 10 ini, jadi waktu pertengahan kelas 9 sampai kelas 10 itu saya udah nyari dari beberapa sumber, kayak dari sosial media buat gimana sih rasanya yang udah pernah kurikulum Merdeka, terus habis itu juga coba-coba cari materi. Jadi biar ngedahuluin, karena ya seperti yang saya bilang tadi, saya kalau belum dijelasin sama guru belum terlalu ngerti. Makanya Ya, saya benar. mencoba mencari sumber-sumber yang lain biar membuat saya lebih ngerti walaupun belum dijelasin sama guru. Jadi belajar dulu ya sebelum Iya. guru yang jelasin. Oke, terus nih pesan dan kesan kakak nih tentang kurikulum Merdeka, atau kalau enggak ini untuk adik-adiknya atau untuk kakak-kakaknya nih yang kelas 11 ya? Ya. Ya, kelas 11 nih, gimana? Ya, menurut saya sih jangan kaget, karena semuanya itu pasti akan berlalu. Jadi suatu pandangan atau suatu masalah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Kita kalau hanya diam saja itu sama saja, karena suatu masalah yang kita hadapi, dan apabila kita diam saja maka tidak akan bertemu hasilnya. Nggak akan selesai. Kalau menurut saya pesan dan kesannya sih ya mungkin bisa buat belajar mendahului kayak saya tadi, dan juga bisa lebih dipersiapkan. Habis Iya. itu iya sih juga jangan kaget, karena soalnya itu lebih intens ke siswanya daripada ke gurunya gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung sih beberapa masalah bisa kita lalui meskipun kita hanya pelan-pelan, Tapi pasti. ya pelan-pelan tapi pasti. Intinya harus mandiri kan? Ya, intinya harus mandiri. Let it flow aja. Gimana rasanya ikut kurikulum Merdeka ini? Kan dulunya 2013 kan kurikulumnya. Gimana rasanya? Ya seneng banget sih, karena secara tidak langsung kita bisa berpikir kritis seperti yang saya omongkan tadi. Kita bisa berpikir secara kritis, karena suatu masalah itu tidak akan selesai kalau kita tidak melangsungkan suatu masalah tersebut dengan baik atau menyelesaikannya. Kalau saya senang-senang aja, soalnya apalagi yang pas ada P5 itu sampai beberapa hari dibuat ngerjain tugas P5. Jadi ya memang mengerjakan P5, cuman kan bisa lebih banyak santainya gitu daripada pas waktu di kelas. Jadi senang. Ya. Jadi
secara tidak langsung kita itu melakukan hal yang di luar, bukan hanya hal yang ada di dalam. Jadi boleh nggak nanya, gimana perasaan Anda atau kesan yang Anda buat untuk kurikulum merdeka ini, atau gimana secara pandangan kalian itu gimana sih kurikulum merdeka ini terhadap generasi kita? Kalau untuk menurut saya ya, kurikulum merdeka ini bagus, cocok maksudnya, karena emang siswa diajarkan untuk lebih mandiri ya kan. Siswa yang bekerja gitu, gimana caranya kita tuh bisa memahami pembelajaran itu sendiri tanpa diterangin sama guru, gak kayak kurikulum 2013. Maksudnya guru tuh menerangkan cuman hanya poin-poinnya. Nah, gimana caranya kita itu bisa paham keseluruhan semua itu gimana ya, mungkin searching gitu, dapat informasi-informasi dari mana-mana gitu. Jadi ya menggunakan media sosialnya itu dengan baik, hal positif juga. Oke, terima kasih ya. Oke, cukup sekian. Oke. Mari kita tutup ya, Kak. Ya, oke. Oke, karena waktu itu sudah menunjukkan waktu untuk istirahat kita, maka kapan-kapan lagi kita bertemu. Terima kasih telah menonton podcast kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.